Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di sore hari yang cerah ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keberkahan ya pada harta dan diri juga keluarga. Teman-teman sekalian, satu lagi ya perihal mimpi. Ada orang yang mengatakan bahwa dia sering bertemu Nabi. Jadi orang di zaman sekarang itu ada yang mengaku sering bertemu Nabi. Kemudian dia merasa bahwa itu betul-betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah setiap orang yang bermimpi bertemu Nabi itu, apakah benar bahwa yang bertemu dan dilihatnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah betul itu sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Memang dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ro'ani fil manam." Barang siapa yang melihatku di waktu tidur, dalam arti barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, faqad ra'ani, ya, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan, la yatamatsalu bi, tidak mampu menyerupaiku, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, dalam riwayat lain disebutkan la yatakhayyalu bi, tidak bisa menjelma menjadi diriku. Ini hadis yang dipegang oleh orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika dia mimpi bertemu Nabi, dia yakin bahwa itu adalah Nabi. Kenapa? Karena ada hadis seperti ini, bahwa setan tidak mampu menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, dalam hal ini minimal ada dua hal ya. Itu yang dilihatnya bisa betul Nabi, bisa benar itu adalah Nabi, tapi juga bisa jadi itu bukan, bisa jadi salah, bisa jadi bukan Nabi ya. Kenapa demikian? Karena memang betul ya, setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Jadi setan tidak mampu menyerupai Nabi, tapi setan itu bisa saja dia mengaku Nabi, sehingga ketika bertemu dia mengaku Nabi. Sedangkan kita yang berada di akhir zaman ini memang tidak tahu sosok Nabi yang sebenarnya seperti apa, karena kita belum pernah bertemu dengan Nabi ya, begitu. Kalaupun ada di dalam buku-buku disebutkan ciri-ciri fisik Nabi seperti apa ya, tapi itu kita tidak bisa tahu secara persis, secara jelas. Berbeda dengan kalau yang mimpinya itu adalah para sahabat. Ini ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, para sahabat ya bermimpi bertemu Nabi, maka otomatis yang dilihatnya itu adalah betul-betul Nabi. Tapi ketika kita di akhir zaman ini, kita mimpi bertemu Nabi, ini perlu klarifikasi dulu, betul tidak bahwa ini adalah Nabi, dilihat ciri-cirinya dan sebagainya. Ketika memang benar menyerupai persis, bisa jadi itu Nabi, dan itu rezeki ya bagi kita umat di akhir zaman ini. Di zaman tabi'in pun ya ada namanya Ibnu Sirin ya. Ketika ada orang yang mimpi bertemu Nabi, ditanya oleh beliau, "Sifli ya alladzi ra'aitahu." Kata beliau, tunjukkan, sebutkan sifat-sifat yang kamu lihat di mimpi itu. Maka orang tadi menyebutkan,
Maka kata beliau, engkau tidaklah melihat Nabi. Jadi karena sifat-sifat yang disampaikan orang tadi dalam mimpinya melihat Nabi berbeda dengan Nabi, ya, sifat-sifat Nabi yang sebenarnya. Maka kata beliau, kamu tidak melihat Nabi, tapi kamu melihat orang lain yang dalam mimpi itu mengaku sebagai Nabi. Apalagi, ya, ketika dalam mimpi itu yang mengaku Nabi tadi memberikan ajaran-ajaran tertentu, ya, yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan memerintahkan mengamalkan suatu dzikir tertentu, mengamalkan suatu ritual tertentu yang tidak ada dalam sunnah-sunnah beliau, ya. Seakan-akan itu ajaran yang baru, ya, seakan-akan belum tersampaikan di masa beliau masih hidup. Nah, ini berarti itu bukan Nabi yang mengajarkan yang dilihat dalam mimpinya, karena dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau penambahan dari syariat. Sebagaimana kita ketahui, syariat ini sudah selesai. Jadi itu teman-teman sekalian, tidak ada salahnya ketika kita mimpi bertemu Nabi. Bisa jadi itu Nabi betul-betul, ya, sebagai Nabi Muhammad SAW, tapi bisa juga itu adalah salah karena setan bisa saja mengaku-ngaku sebagai Nabi di dalam mimpi. Jadi boleh kita buka buku Syama'il Muhammadiyah, ya, kita buka, oh, sifat-sifat Nabi seperti apa wajahnya, seperti apa fisiknya, seperti apa gambaran secara menyeluruh, ya. Nah, itu jadi patokan, ya, bagi kita untuk menentukan ini Nabi atau bukan. Jadi yang pertama tergantung siapa yang bermimpi, ya. Kalau yang bermimpinya para sahabat, para tabi'in, ya, itu bisa kemungkinan besar yang dilihatnya adalah Nabi. Tapi kalau yang mimpinya kita umat akhir zaman, itu perlu pembuktian, perlu klarifikasi, ya, secara detail, betul nggak itu Nabi. Yang kedua tergantung kontennya. Kalau konten mimpi itu beliau mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam, atau menambahi, atau bertentangan bahkan, ya, itu berarti yang dalam mimpi itu bukan Nabi, ya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi di dalam mimpi kita. Demikian mungkin penjelasan dari hadis tadi. Mudah-mudahan kita tidak bingung lagi dan boleh berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar bahwa itu adalah beliau, ya, untuk sebagai rizki bagi kita semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.